Setelah mapan bercokol di Nusantara, VOC kemudian berusaha menanam sendiri kopi di wilayah jajahan mereka. Pertama kali mereka mencoba menanam di daerah Gunung Sahari, Batavia. Pada tahun 1696, Gubernur Jenderal Johan van Hoorn menerima biji kopi dari mertuanya yang bertugas di Malabar, India. Saat ditanam di kebun milik Van Hoorn di sekitar Batavia dan Cirebon, ternyata kopi yang dihasilkan sangat baik. Hal ini kemudian membuat mereka memutuskan menanam kopi di daerah Tatar Sunda. Biji kopi yang berkualitas banyak ditanam di daerah Cirebon dan terutama di dataran tinggi Priangan. Sebagai perbandingan, pada tahun 1721, sekitar 90% kopi yang diperdagangkan di Amsterdam berasal dari Mocha, Yaman. Namun 5 tahun kemudian, Jawa telah menjadi produsen utama kopi bagi Belanda. Sebanyak 90% berasal dari kopi yang diperdagangkan VOC berasal dari Jawa. Begitu terkenalnya kopi dari Jawa, sehingga Jawa menjadi istilah pengganti kata kopi. A cup of Java. Begitu istilah yang dikenal saat itu. Menurut Jan Breman dalam Mobilizing Labor for the Global Coffee Market, VOC menangguk untung luar biasa dari produksi kopi di Jawa. Pada tahun 1730, Amsterdam memperdagangkan kopi dari 3 benua, yaitu Jawa, Reunion, dan Yaman. Van Imhoff dalam laporan perjalanannya di Priangan pada tahun 1744 mengatakan bahwa tanaman kopi menjadikan para petani enggan menanam kopi. Mereka hanya mau menanam kopi jika memiliki lahan yang cukup. Para petani kehilangan lahan sawah untuk makan mereka karena lahan-lahan telah ditanami kopi. Laporan Van Imhoff menggambarkan betapa malang nasib para petani ini. Mereka bukan saja dipaksa menanam kopi dan menjual dengan harga yang kelewat murah kepada VOC, tetapi mereka juga dipaksa untuk membangun jalan, membangun gedung, dan kerja paksa lainnya atas perintah VOC. Dampaknya, banyak petani yang memilih pergi dari Priangan dan menetap di Banten karena beban di sana tidak berat. Hal ini terus terjadi hingga awal abad ke-19. Pada 1808, Lawik melaporkan bahwa penduduk di Cidamar, Sukapura, meninggalkan kampung mereka setelah mendengar rencana penanaman paksa kopi di kampung mereka. Tahun berikutnya, di Cirebon, beberapa petani pindah sementara ke wilayah lain untuk menumpang demi menghindari penanaman paksa kopi di kampung mereka. Bubarnya VOC pada tahun 1799 karena kebangkrutan yang disebabkan korupsi, nyatanya tak membuat nasib petani kopi membaik. Pada tahun 1800, pemerintah kolonial Hindia Belanda memerintahkan setiap keluarga agar menanam 250 pohon kopi. Angka ini bahkan dinaikkan menjadi 500 pohon kopi pada tahun 1802. Ketika menjadi gubernur Hindia Belanda, Daendels memerintahkan agar setiap hasil panen langsung diserahkan kepada bupati. Di Priangan, Daendels menghilangkan sistem bagi hasil pada para bupati. Ia menggantinya dengan sistem persentase pada bupati dan bawahannya. Berkat peran bupati, hasil produksi kopi meningkat tajam. Buruknya jalan-jalan yang ada di tanah air membuat Daendels, si bapak infrastruktur, memperbaiki jalan-jalan dan jembatan yang ada. Daendels menjanjikan bayaran bagi rakyat yang bekerja membangun infrastruktur. Namun ia ingkar janji. Minimnya kas pemerintah kolonial membuat rakyat melakukan kerja paksa dengan beban yang sangat berat dan melelahkan. Akibatnya banyak penduduk yang mati dan melarikan diri. Pada seperempat pertama di abad ke-19, Jawa diguncang perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro membuat kas pemerintah kolonial Belanda terkuras habis. Gubernur Jenderal Johannes van den Bos
punya resep jitu mengisi kembali kas pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa atau Kalter Stelsis diberlakukan pada tahun 1830. Jalan Raya Pos atas instruksi Herman Daendels membuat rakyat sengsara dan memicu perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Rakyat Jawa kala itu juga terbebani kewajiban untuk menanam komoditi seperti gula, tembakau, dan kopi. Van den Bosch sendiri menginstruksikan penanaman 40 juta pohon kopi per tahun. Penanamannya dibagi ke dalam daerah perbukitan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Medan yang sulit, gangguan cuaca, hingga ancaman binatang buas menyengsarakan para petani yang dipaksa membabat hutan. Kesengsaraan para petani tidak berhenti di pembukaan lahan saja. Ketika menanam kopi, mereka harus jauh dari lahan sawah yang mereka garap. Tidak menggarap sawah berarti kehilangan pemasukan bagi mereka. Hal ini memaksa mereka tinggal di kebun kopi dan kehilangan pemasukan untuk keluarganya. Sistem tanam paksa ini memberi imbas yang luar biasa. Biaya murah yang diperoleh pemerintah kolonial untuk memperoleh kopi membuat mereka mendapatkan untung yang tinggi. Pada tahun 1856, ada 70 juta pohon kopi yang berbuah. Sementara para petani semakin diperas tenaganya. Penghapusan tanam paksa kopi ini tidak menghapus fakta bahwa kehidupan petani di Jawa menjadi hancur. Perusahaan multinasional semacam VOC ataupun pemerintah kolonial Belanda menangguk untung yang sangat besar dari kebijakan yang menindas di balik tanaman kopi. Harga kopi yang murah dan dengan pemaksaan membuat mereka dapat untung yang luar biasa ketika biji kopi tersebut dijual ke pasar dunia.